membawa alat beratnya saja ke sana pakai helikopter, membawa aspalnya juga sama pakai helikopter. Jadi, pembangunan yang sangat sulit seperti itu yang harus diketahui masyarakat. Berbeda sekali, sangat berbeda sekali dengan pembangunan jalan misalnya di Pulau Jawa. Alamnya sangat sulit di tanah Papua, kemudian juga ada sisi keamanan di titik-titik tertentu. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Trans Papua tidak akan berhenti. Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km yang membentang dari Kepala Burung di wilayah adat Dombrai Sorong, Papua Barat, sampai dengan wilayah adat Bumi Animha di Merauke, Papua, sudah mulai mewujud. Pembangunan infrastruktur ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Perkembangan terakhir dari ribuan kilometer yang sudah digarap, tinggal 16 km ruas jalan Wamena Jayapura yang belum tembus. Jika ruas jalan itu selesai dikerjakan, maka tersambunglah akses jalan seluruh tanah Papua dari barat ke timur hingga ke Merauke di bagian selatan maupun Bovendigul di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya jalan Trans Papua diharapkan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar kabupaten atau kota. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR hingga pertengahan 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km. Masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Secara rinci, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km. Panjang jalan Trans Papua di Provinsi Papua mencapai 2.902 km. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.028 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal. Beberapa waktu lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sempat menyoroti pengerjaan jalan Trans Papua yang masih terkendala faktor keamanan. Padahal, ia menilai kehadiran jalan nasional tersebut bakal membuat harga bahan pokok di tanah Papua lebih terkendali. Kita tahu semua dari segi keamanan, ada wilayah yang belum kondusif. Itu harus tembus sampai Wamena. Kalau tidak, bakal terus mahal harga bahan pokok di sana, ungkap Menteri Basuki. Di samping itu, Menteri Basuki pun mengingatkan kontraktor untuk berhati-hati dalam membangun jalan Trans Papua agar tidak merusak saat melintasi hutan lindung. Sejumlah ruas jalan tersebut melewati wilayah Taman Nasional Lawrence yang luasnya 2,5 juta hektar, serta membentang dari Kabupaten Jaya Wijaya, Mimika, Asmat, Yakuhimo, dan Puncak Jaya. Tantangan lainnya, konstruksi jalan Trans Papua harus berhadapan dengan kondisi topografi yang ekstrim, serta akses pengiriman logistik yang minim. Menteri PUPR menilai kondisi demikian membuat ongkos pengiriman alat konstruksi proyek Jalan Trans Papua melambung. Membawa alat berat ke lokasi proyek bahkan bisa lebih mahal dari harga alat beratnya sendiri. Kalau ekskavator harganya 1,3 miliar rupiah, biaya mengangkat ke lokasi bisa sampai 3 miliar rupiah. Karena dipreteli harus diangkut dengan helikopter. Tugas Menteri Basuki. Kementerian PUPR berharap pada 2024 seluruh koridor jalan di Papua Barat dan Papua sudah teraspal seluruhnya. Kementerian PUPR berharap pada 2024 seluruh koridor jalan di Papua Barat dan Papua sudah teraspal seluruhnya, termasuk di dalamnya sarana pendukung seperti jembatan dan saluran drainase. Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga 9,79 triliun rupiah. Anggaran sebesar itu dibagi untuk Provinsi Papua sebesar 6,12 triliun rupiah, yang akan digunakan untuk bidang sumber daya air sebesar 670 miliar rupiah. Jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, permukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan 330 miliar rupiah. Sementara alokasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar 3,67 triliun rupiah yang digunakan untuk bidang SDA 600 miliar rupiah. Jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, permukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah. Pembangunan jalan Trans Papua bergulir terus.
Maka fasilitas akses buat mobilitas masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah bumi cendrawasih, menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat, sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh tanah Papua.